Hello, welcome back to YouTube channel. Kita ketemu lagi di Weekly Market Outlook. Untuk minggu ini adalah edisi tanggal 22 sampai dengan tanggal 26 April. Dan untuk minggu ini saya akan mulai dari Forex Factory terlebih dahulu. Sekali lagi buat teman-teman yang baru hadir di channel YouTube saya, di sini saya nggak membahas efek daripada data ekonomi yang bakal keluar itu bakalan buat naik atau buat turun atau buy sell berdasarkan data ekonomi, enggak. Tetapi di sini kita memanfaatkan data ekonomi yang bakal dirilis sebagai sumber yang memicu volatilitas pergerakan naik turun di market. Oke, dan saya mau langsung skip ya beberapa data yang penting di sini, walaupun dia penting saya mau langsung skip dan highlight saya langsung kepada hari Jumat untuk BOJ atau Jepang ya, Bank of Japan. Kenapa? Karena ini yang menurut saya akan memicu volatilitas di market yen terutama pada minggu ini. Kenapa? Karena ini adalah berkaitan dengan policy rate ya atau kebijakan suku bunga. Dan pada saat ini secara teknikal US dollar yen itu sudah di level yang sangat-sangat ekstrim, yaitu mendekati 155. Di mana dari minggu lalu saya juga sampaikan kemungkinan besar market US dollar yen bisa bereaksi ya, bisa kasih reaksi to the downside dari level sekitar 155. Oke. Pembahasan lengkapnya seperti apa kita langsung ke chart. Oke, untuk yang pertama adalah market XAUUSD atau market gold. Untuk market gold ini dari minggu lalu stand saya nggak berubah. Ini adalah up all time high, lalu dibanting ke bawah ini adalah A shape. Kemudian inilah konsolidasi ya untuk impulse to the downside yang di sini artinya adalah ini drop, konsolidasi, we will have another drop. It means dari harga sekarang, oke, sampai ke depannya sepanjang dia respect high yang ada di sini 2431 ya, high all time high yang terjadi pada tanggal 12 April ya minggu lalu. Oke, sepanjang dia respect high tersebut maka we are good to go to the downside. Oke, nah pertanyaannya adalah kalau dia masih perang terus-terusan, masih mungkin nggak ini dia di break? Bisa, tapi kita nggak melihat gelagat seperti itu sekarang. Dan teman-teman yang ada di grup trading saya, posisi terakhir saya adalah posisi sell di harga 2385. Dan karena harga sudah break di bawah 2370, saya melakukan trade management, yaitu artinya 2385 stop loss saya sudah di titik break even sehingga nggak ada lagi resikonya sama sekali. Oke, and we good to ride the wave to the downside. Target saya adalah karena saya lihat di sini adalah liquidity ya di bawah 2318, maka target profit saya adalah di bawah low yang ada di sini. Nah, pertanyaan berikutnya adalah dari harga sekarang ke 23 di bawah 2318 ini kurang lebih adalah 400 sampai dengan 500 pips. Ya, 400 sampai dengan 500 pips. Jaraknya cukup jauh dan pastinya butuh waktu. Benar. That's why itu adalah pentingnya trade management. Oke, yang artinya adalah kita ada potensi untuk ride the wave to the downside, bahkan break low yang ada di sini, tetapi kita nggak boleh ada resiko lagi. Itu adalah pentingnya trade management. Bagaimana tiba-tiba kalau terjadi sesuatu dan harga ini move to the upside kembali, maka saya akan hit break even. Oke, saya akan hit break even dan saya akan look for sell kembali once ketika harga di atas 2400 kembali. Sepanjang dia respect 2431 di sini, maka we are still good to go to the downside. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk XAUUSD. Kesimpulannya adalah sepanjang level invalidasi ini di respect, maka we are good to go to the downside, minimum to break this low ya 2418. Oke, dari XAUUSD kita langsung ke market US oil. Untuk market US oil ya di sini saya lihat ya ini ada kemungkinan adalah potential expanding flat to go to the upside. Oke. Ya, namun di sini kalian bisa lihat ya ini market up, pullback, B wave, lalu drop di sini, lalu harga bereaksi naik. Nah, low hari ini low dan lebih rendah daripada low yang di sini ya. Oke, ini udah drop. Waktu dia mau naik kembali, hit kotak warna hijau ini dan dia drop kembali. Artinya seller is still in control in this market. Oke, dan saya lihat kalau begini terus kejadiannya, maka buat teman-teman yang belum ada posisi, drop, tunggu ada konsolidasi, naiknya pelan-pelan. Dikatakan konsolidasi itu adalah naiknya pelan-pelan ke atas, crawling to the upside, atau merangkak naik ke atas. Itu adalah konfirmasi kalian untuk sell kembali.
Dan saya lihat ada kemungkinan targetnya untuk break identical low yang ada di sini 80.40 ya, di sekitar 80.40 ada kemungkinan besar dia akan break low yang di sini. So untuk US oil target saya atau bias saya untuk minggu ini adalah to the downside. Dari dua market utama kita langsung ke beberapa market yang masuk dalam watchlist saya untuk minggu ini. Yang pertama itu adalah GBP USD. Di sini saya sudah tandai ini adalah order block. Oke, ini kalau kita perhatikan ini harga masih bearish to the downside. Oke, tapi saya lihat kemungkinan bearish ini akan segera berakhir. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, we have 5 wave to the downside. Oke, nah di mana dia akan mulai bereaksi kemungkinan besar adalah dari 1.22.70 sampai dengan 1.23. Oke, di zona sana saya expect ada reaction. Jikalau harga drop dari harga sekarang ke zona tersebut, kemudian kasih reaksi berupa price action dalam bentuk bullish engulfing, maka saya akan ambil posisi buy. Oke, jadi bias saya untuk pound sterling US dollar once market hit di sekitar 1.2270 sampai dengan 1.23an mendekati area ini atau di dalam area ini dan kasih reaction price action berupa bullish engulfing, maka saya akan ambil posisi buy. Next market yang masuk dalam watchlist adalah euro terhadap yen. Untuk euro terhadap yen, stand saya adalah bullish. Oke, so plan-nya itu adalah buy. Nah, targetnya itu adalah break top yang ada di sini. Namun permasalahannya adalah dari sejak opening tadi pagi sampai dengan sekarang market tidak ada konsolidasi atau tidak ada koreksi sama sekali, malah cenderung naik. Nah, saya akan ambil posisi buy. Catatannya adalah dari pembukaan harga tadi pagi yaitu 164.79. Kalau mengalami koreksi ke bawah, itu adalah konfirmasi. Ini kan jadi gini ya, ini adalah drop lalu up, drop dan up-nya ini lebih tinggi daripada high di sini. Oke, ini artinya adalah kemungkinan besar continuation pattern to the upside. So, bagaimana konfirmasinya? Konfirmasi yang saya tunggu adalah konsolidasi dari area sini. Oke, ini konsolidasi. Setelah up di sini ada terjadi konsolidasi, maka kita akan ambil posisi buy dengan target break 165.30-an atau 166. Final invalidation di sini. Nah, kalau ini harganya naik-naik terus gimana? Tanpa konsolidasi, saya akan abaikan planning buy saya. Karena kenapa? Kalau dia naik terus pun ini nggak make sense untuk risk and reward. Ya, risk and rewardnya ini lebih besar risk daripada reward. So, buy akan terjadi kalau terjadi konsolidasi to the downside, lalu kita buy. Ya, ride the wave to the upside. Kalau harganya tidak ada konsolidasi atau tidak ada koreksi to the downside, maka sama sekali kita nggak akan enter di market ini. Oke. Next adalah US dollar Canadian dollar. Untuk US dollar Canadian dollar, final stop loss atau invalidation-nya adalah 1.3899 atau 1.39. Oke. Untuk saat ini harga 1.3730-an, saya akan mulai look for sell di atas 1.38, final stop loss di atas ini. Targetnya karena ini adalah swing trade ya, ini adalah all the way down to break all of this low. Ya, all of this low. Karena menurut saya kenaikannya ini udah cukup. It's time to go down. Final invalidation 1.3890 di atasnya. Next yang saya mau update adalah US dollar yen, dan ini dari awal tahun saya katakan saya expect market untuk drop, tapi BOJ berkehendak lain. So kita sesuaikan trading plan kita dengan apa yang diberikan market, karena bukan kita yang control the market. Oke, penyesuaiannya seperti apa saya mau kasih tahu dulu. Sekarang ini market drop kemarin di akhir tahun sampai awal tahun, lalu market mulai naik. Ketika naik ini harga lalu konsolidasi. Konsolidasi artinya adalah koreksi untuk melanjutkan kenaikan. Setelah up, konsolidasi, melanjutkan kenaikan lagi di sini. Nah, di sini ini market break lalu konsolidasi lagi di sini. Ya, ini adalah expanding flat, another up. Oke, dan di sini sekarang kita lihat ini konsolidasi, ya, artinya ada kemungkinan another up. Expected reaction sekitar 155, ya, dari saya sudah sampaikan dari minggu lalu. Nah, jadi karena tadi saya di awal jelaskan hari Jumat itu bakalan ada Bank of Japan,
ya, monetary policy dan rate statement, yang ini pengumuman suku bunga. Oke, yang saya mau, kalau kita sebagai seller, saya lebih condong seller ya, karena ini harga ekstrim. Yang kita mau sebagai seller adalah dari antara sekarang dengan sampai dengan Jumat, kalau harganya pelan-pelan naiknya, konsolidasi atau merangkak naiknya, maka kemungkinan besar Bank of Japan bisa kasih kejutan dengan kasih reaksi harga ini drop ke bawah. Itu yang kita mau. Yang kita nggak mau adalah dari sekarang dia pelan-pelan turun, Bank of Japan bisa push ini naik lagi. Oke, itu yang kita nggak mau sebagai seller. Jadi sekali lagi, yang mau saya update adalah as a seller, we will want to see market crawling to the upside, ya, pelan-pelan sampai dengan hari Jumat. Kalau itu terjadi, yes, itu adalah konfirmasi kemungkinan besar Bank of Japan akan break into the downside. Targetnya kemana? Pertama itu adalah di sini 153 50-an, lalu ya test this high 153 80-an sampai dengan 153 40-an, lalu low di sini 152 ya, level sekitar 152. The best case minggu ini adalah 151 atau 15197 high sebelumnya. The best case untuk minggu ini saya lihat seperti itu. Oke, next terakhir yang saya mau update adalah US30. Untuk market US30, buat teman-teman yang baru pertama kali mungkin hadir di channel YouTube saya katakan outlook untuk tahun ini ya, untuk outlook untuk tahun ini adalah saya lihat ini ya, kemarin ini adalah impulse A, B, di bigger picture-nya adalah wave C. Wave C ini complete kalau harga bisa break di bawah di sini. Jadinya expanding flat. Oke. Nah, itu adalah bigger picture saya. Nah, yang jadi permasalahan adalah apakah harga akan turun satu garis? Sepertinya enggak. Oke, karena kenapa? Harga sudah mulai drop dari setelah menyentuh level 40.000. Oke, dan kita bisa lihat di sini harga mulai merangkak naik, dia udah drop, kemudian naiknya ini tajam, konsolidasi, another up, ya saya lihat ada kemungkinan yaitu 38.600-an sampai dengan 39.000-an ini adalah zona sell menurut saya. Oke, jadi buat teman-teman yang mau sell atau belum ada posisi, oke, 38.600-an sampai dengan 39.000-an ya, identical high yang ada di sini chart 4 jam itu adalah zona sell, re-enter sell kembali. Oke, itu dulu untuk update minggu ini ya. Thanks for watching. I'll see you next. All the best for your trade. Bye bye.